di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Katarina Bulauna SPD GR, guru kelas 6 di Sekolah Dasar Katolik Kumba II, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini, saya akan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang telah saya implementasikan di kelas 6 SDK Kumba II pada mata pelajaran IPAS dalam materi kemerdekaan dan peristiwa sekitarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagian besar sekolah telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka termasuk di SDK Kumba II. Implementasi kurikulum Merdeka ini dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam sebagai sebuah strategi implementasi untuk mencapai tujuan kurikulum Merdeka, yakni mengembangkan potensi siswa secara holistik hingga mencapai dimensi profil lulusan yang diharapkan. Melalui pengalaman belajar dan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dapat membantu siswa untuk tidak sekedar menghafal, tetapi memahami konsep secara menyeluruh dan menerapkannya secara kontekstual. Tentu ini menjadi sebuah tantangan besar bagi saya atau mungkin bagi sebagian besar guru untuk memperbaiki cara mengajar yang masih bersifat konvensional. Sistem pengajaran yang masih monoton dan kurang beragam menyebabkan banyak siswa menunjukkan motivasi dan semangat belajar yang rendah. Banyak siswa merasa bosan dan kurang tertarik mengikuti pelajaran. Bahkan ada yang ditemukan sering mengantuk selama mengikuti proses belajar mengajar. Keterlibatan siswa dalam proses belajar sangat kurang. Situasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama, metode pengajaran yang tidak menarik. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang ketiga, tidak adanya aktivitas interaktif selama proses belajar. Dan yang terakhir, guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi sebagai media dan sumber belajar. Melihat situasi ini, guru dituntut untuk merancang sebuah strategi pengajaran yang transformatif, inovatif, dan relevan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa. Dalam kelompok, ya. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning menjadi salah satu wujud dari penerapan pembelajaran mendalam dan salah satu solusi yang dipilih dan dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif, berpusat pada siswa, dan mendalam. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan inovasi pembelajaran adalah seringkali siswa memiliki pemikiran bahwa sebuah pelajaran menjadi susah atau membosankan, sehingga menjadi penyebab munculnya rasa tidak suka atau bosan dalam mengikuti pelajaran. Berkonsultasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan aksi untuk memilih pendekatan dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan bahan ajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya memilih metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Mungkin dia baca teks Pancasila atau dia baca teks Undang-Undang Dasar, kita belum tahu. Sementara kita akan belajar. Di gambar yang keempat. Pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran IPAS yang saya terapkan di kelas 6
pada materi tentang kemerdekaan dan peristiwa sekitarnya memiliki 5 sintaks, yaitu yang pertama, saya mengorientasi siswa pada masalah, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa untuk terlibat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Saya mengarahkan siswa untuk menyaksikan tayangan video dan menampilkan gambar-gambar dari tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan pada file PTT yang telah saya siapkan. Membentuk BPUPKI sudah ada. Badan ini dibentuk pada 29 April 1945. Pada sintaks yang kedua, saya mengorganisasikan siswa untuk belajar di dalam kelompok-kelompok kecil. Tantangan yang harus dikerjakan siswa dalam kelompoknya adalah menjadi reporter cilik kemerdekaan. Tugas siswa adalah meliput langsung salah satu peristiwa bersejarah yang seolah-olah terjadi hari ini. Setiap kelompok memilih satu topik atau satu peristiwa untuk diliput. Pada sintaks yang ketiga, siswa melakukan penyelidikan untuk mencari data atau informasi dengan menggunakan buku pelajaran atau ringkasan yang sudah disiapkan guru. Kemudian, siswa akan menulis naskah berita sederhana, lalu bermain peran. Saya berkeliling di setiap kelompok untuk memfasilitasi siswa dalam kegiatan kelompoknya. Sintaks yang keempat, setelah menyusun naskah berita sederhana dan menentukan peran dari setiap kelompok, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya kepada kelompok lain di depan kelas. Pada sintaks yang terakhir, bersama dengan siswa, saya menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi materi dari hasil kegiatan pembelajaran, melakukan refleksi, mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari, serta mendapatkan umpan balik dari guru. Saya juga memaksimalkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan media interaktif atau game edukatif, yaitu wordwall. Penggunaan wordwall dapat memberikan berbagai manfaat dalam proses pendidikan, dari meningkatkan keterlibatan siswa hingga mempermudah pengalaman pembelajaran siswa. Dengan memanfaatkan alat ini secara efektif, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Halo teman-teman, nama saya Yolan, saya siswa kelas 6 STK Kumba 2. Kami belajar menggunakan game wordwall dan kami berdiskusi dalam kelompok, menonton video dan melihat gambar. Dan hari ini kami sangat gembira dan sangat memahami materi yang telah diajarkan. Halo teman-teman, nama saya Joey. Hari ini saya sangat senang belajar IPAS. Dengan pembelajaran berbasis masalah dan permainan boardball, saya semakin paham dengan materi ini. Selamat siang, salam. Saya Bapak Krisalus Kagung, rekan sejawat dari Ibu Rini. Setelah melihat praktik pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Ibu Rini di kelas 6A, sangat bermanfaat, terutama metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan game edukatif sangat membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh. Pembelajaran yang dijalankan bermakna dan menggembirakan. Sekian dan terima kasih. Melalui metode problem-based learning dan wordwall, pembelajaran akan menjadi gampang, asik, dan menyenangkan. Mari menjadi guru yang transformatif, inovatif, dan kreatif. Salam satu profesi.